Yang kedua, tidak boleh ada maisir, perjudian. Dan yang kedua itu ya. Yang ketiga, tidak boleh ada goror, ketidakjelasan. Maka kita tinggal cek hal-hal tersebut, tiga hal tersebut ada nggak dalam urusan seperti itu. Maka kita nanti kudu lihat aspeknya. Contoh. Dulu dinar dan dirham itu emas dan perak. Lalu akhirnya dijadikan untuk alat tukar. Ya. Beda dengan emas zaman sekarang. Kita alat tukarnya pakai uang kertas, emas yang batangan logam dijadikan untuk penyimpanan, investasi. Dan memang nilainya cenderung naik. Kalau bentuknya kayak gitu dia investasi, ya. Nah, maka memang menyimpan emas fisik itu memang masih boleh, ya, investasi. Cuman kita tahu ada lagi yang lebih cepat keuntungannya, walaupun juga tentu resikonya lebih besar, ya. Maka kita lihat nih nanti nih dari yang tiga tadi, saham, kripto, sama apa tadi, forex, ya. Apa ada atau tidak ya masalah tiga hal di situ. Pertama, sejauh dulu Koko pernah, sebelum Koko yang ke Thailand, pernah jadi marketing forex, saham-saham kayak gitu juga, karena pernah kerja di perusahaan yang perusahaannya nama belakangnya ada kata berjangkanya, ya. Maka setiap kita buy suatu produk di aplikasinya, terus kalau misalkan hari itu tidak dilikuidasi, tidak di close posisinya, lalu dibesokin, maka kalau dibesokin ada biaya inapnya, disebutnya swap. Swapnya itu biasanya rata-rata 2%, dan itu ngambilnya dalam bentuk bunga 2% dari nilai transaksi. Maka ada gagal kalau di situ. Berarti boleh dong kalau misalkan transaksinya harian, memang jadi tidak ada swapnya, tapi tidak ada biaya inapnya. Tapi trading kayak gituan baru cuannya tuh kalau main jangka panjang. Karena sekarang gold udah ada juga yang di tradingin, disebutnya XAUUSD, Local London Gold, ya. Itu baru cuannya kalau di buy sekarang, tutupnya nanti 6 bulan lagi. Kalau main harian kadang fluktuasinya nggak besar, lebih mudah cenderung rugi. Jadi ada ketidakjelasannya, ada spekulasinya. Kecuali kita benar-benar tahu hari ini pasti naik, saya beli. Sama kayak tadi ada orang jual motor. Motornya seharganya 20 juta, dia jual cuma 5 juta. Ini saya beli pasti untung. Sesuatu yang pasti itu. Ini kita nggak tahu pasti naik atau turun. Makanya memang ada gorornya, ada spekulasinya juga. Ya. Baik yang saham maupun yang forex. Kripto, Allahu alam nih. Oh, nggak pernah transaksi kripto. Dia bisa naik turun kayak saham kayak gitu juga nggak? Sampai bisa jadi rugi. Ya. Makanya tadi ribanya bisa jadi ada, gorornya ada, dan ketika ada spekulasi maka seolah-olah kayak maisir, kayak perjudian. Kecuali itu dia tadi satu, entah gimana ceritanya, kita tahu hari ini tuh harga segini dan besok bakal jadi segini, pasti untung. Wah, itu beda cerita, karena jatuhnya betulan nyimpen duit jadi keuntungan. Tapi kalau nggak tahu dan bisa rugi, maka ada satu kaidah seperti ini, ya. Kalau kita nggak paham fikih, ingatlah, di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Fikih bicaranya hukum, produknya 5, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Intinya boleh atau tidak. Tapi kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi bicaranya Allah suka atau tidak, itu dia. Ini jalan yang jauh lebih selamat. Contoh, apa ya kok hukum baca komik? Bisa jadi mubah kalau komiknya Doraemon, nggak ada pornonya, nggak ada apanya, ya. Tapi ada orang yang melihat, tapi bukan pakai sudut pandang fikih, sudut pandang takwa. Aku nggak peduli apa hukum baca komik, yang aku tahu, aku lebih dicintai Allah kapan? Kalau baca komik atau baca Quran? Ya udah, baca Quran. Maka dia pilih jalan yang lebih selamat, itu yang lebih baik bagi dirinya. Karena bahasan tentang ini amat sangat bisa diperdebatkan, ya. Tapi kan bisa begini kok, ini gorornya begini, dan segala macam. Tapi kalaupun ia tidak, misalkan ada yang berpendapat tidak haram pun, di antara yang forex, di antara yang saham, di antara yang kripto, anggaplah ada yang menganggap itu misalkan mubah gitu, ya. Atau minimal dia syubhat. Syubhat itu nggak haram,
tapi dia juga belum halal. Tapi kata Nabi jelas nasihatnya. Dia yang halal di dalam Islam halalu bayyin, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat. Kalau kita terbiasa mengambil yang syubhat, suatu saat kita pasti akan tergelincir kepada yang haram, dan kalau kita meninggalkannya itu lebih baik bagi agamanya. Ya. Jadi kalau kau sendiri nggak mau, nggak ngambil, nggak main kayak gituan, kecuali ya entah gimana ceritanya kok ngerti ilmunya atau gimana, karena katanya ada yang bisa benar-benar ngerti, dianalisis sampai benar-benar tahu besok pasti cuan, pasti naik. Jangan masalahnya punya ilmu kayak begitu nggak? Ketika akhirnya ilmunya nggak punya, akhirnya jadi tebak-tebakan, jadi kayak judi, jadi maisir. Kecuali itu dia tadi, kamu benar-benar tahu ini hari ini harga segini, besok akan jadi segini, maka ini saya pasti untung segini, lalu dia akhirnya transaksi. Beda cerita kalau kayak begitu. Tapi selagi nggak tahu, jadi begitu ya. Sebaiknya lihat pakai kacamata takwa. Lalu yang kedua tadi tentang pacaran. bahwa agama itu mengakang ya. Maka gimana cara kita meyakini bahwa ya yang dilarang itu baik, yang dilarang itu tidak baik, yang Allah suruh itu pasti baik. Satu, memang kita bisa pakai akal. Dua, kita bisa pakai hikmah, ya. Contoh riba, kenapa dilarang? Gara-gara praktek ribawi inilah segala hal itu akhirnya pasti jadi inflasi. Aduh, ngebul nggak ya saya ajak mikir kayak gini? Punten ya, matematika dulu sedikit boleh? Punten ya. Contoh perbankan, bank itu kan nyari duitnya dari riba ya, dari keuntungan, ngebungain utang. Ada aturan di dalam perbankan, kalau ada orang nabung 10 juta cash, ya, yang wajib disimpan cashnya sama si bank itu sebetulnya cuma 10%. Sisa 90%-nya boleh dia utangin ke orang. Ya. Koko datang 10 juta naruh di bank. Duitnya berubah dalam bentuk saldo ada di handphone. Bisa dipakai belanja? Bisa. Tinggal QRIS dan lain-lain. Suatu ketika datang orang lain, abang datang. Pak, saya mau minjem duit. Yang bisa dia pinjemin baru ada 9 juta, nasabahnya baru 1. Apakah dikasihnya cash? Enggak, saldo ada di rekening. Dari sini udah tidak seimbang. Kenapa? Karena uang cashnya cuma 10 juta, tapi uang yang beredar di masyarakatnya ada 19 juta. Ngerti nggak? Ya. Yang pertama punya saldo 10 juta, yang ngutang punya saldo 9 juta. 19 juta kan? Dan sama-sama bisa dipakai belanja. Uang cashnya padahal cuma 10 juta. Nggak seimbang. Itu baru satu orang. Kalau satu negara, misalkan, ya, semua orang bisa minjem duit, padahal cashnya nggak ada. Jadi benar-benar modal dengkul. Tahu-tahu di aplikasinya nambah angka ya saldo segitu. Satu dunia semuanya ngambil cash ke banknya, bangkrut, bank nggak punya cash. Ya. Pasti nggak cukup. Ya. Lalu makin banyak orang punya duit, makin banyak orang bisa belanja, sedangkan barang segitu-gitunya. Supply dan demand nggak cukup. Ya. Lalu akhirnya beras yang tadinya harganya seliter 10.000 dan ternyata beras itu tinggal seliter-seliternya di Cibinong, dibeli sama orang. Sini Pak 10.000, oke, ditahan. Nanti dulu, saya juga butuh berasnya. Saya berani bayar berasnya 50.000, bayar. Ditahan lagi. Nanti dulu, saya juga perlu berasnya. Saya berani bayar berasnya 500.000. Lihat, itulah yang dinamakan inflasi. Beras yang tadinya seliter 10.000 bisa jadi jauh lebih mahal. Efek samping apa? Riba. Ya. Baru satu hal. Jadi kadang kita boleh ngambil hikmah dari hal-hal kayak gitu, ya. Oh, Allah udah larang tuh pasti buruk. Allah udah suruh, berarti ini pasti baik buat kitanya. Baru ya diobrolin, dengar di YouTube tadi, ini obrolan dokter sama ustadz. Ada seorang dokter sama seorang ustadz ngejelasin bahwa
80% dari semua penyakit fisik itu diawali dari masalah di hati. Dengki, iri, dendam. Dan kalau kita mendendam, kesel, pengen matiin nih orang gitu ya, maka nanti di otak akan menghasilkan hormon namanya hormon kortisol, dan imunitas badan akan menurun, jadi lebih mudah sakit. Kortisol adalah salah satu yang menyebabkan kanker. Ya. Dan ini udah diteliti bener sama dokter. Atau yang lebih umum lagi deh. Orang nanti stres, lama-lama ke perutnya bisa kena asam lambung, dan itu benar-benar udah diteliti sama dokter. Ya. Dan Nabi ternyata tahu-tahu dari jauh-jauh hari udah mengingatkan, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semuanya baik. Kalau dagingnya buruk, semuanya baik, semuanya buruk. Yaitu adalah hati, kolbu. Ya. Hatinya baik, berbuatnya baik, ngucapnya baik, beramal baik, jadi orang baik. Manfaat akhirnya jadi orang, karena dia jadi manfaat, orang senang bisnis sama dia. Efek sampingnya dia jadi orang kaya, karena di saat orang sibuknya dikerja, orang sibuk rebutan pengen bisnis sama dia, atau sibuk pengen pakai jasa dia, karena udah mah jujur, punya skill lagi. Ya, ya seperti itu. Ya, maka lihatlah alam ini benar-benar, ya. Nih, ada cerita kayak gini. Orang yang tidak beriman, tidak percaya adanya Tuhan, janjian sama yang beriman. Besok ketemu di sini ya, kita diskusi jam 3 sore. Oke. Besoknya yang ateis datang jam 3 tepat. Yang berimannya telat. Ketawa dia, mana yang akunya beriman aja datangnya telat. Akhirnya setelah telat beberapa waktu, datang dia, ditanya, kenapa telat? Saya harus nyebrang sungai, nggak ada perahu. Terus akhirnya gimana? Bisa nyampe nyebrang sini, nggak ada perahunya. Iya, ada pohon, tahu-tahu tumbang, terus kepotong rapi sampai jadi bentuk perahu. Saya pakai perahunya nyebrang. Dikatain sama orang ateis ya, hahaha, dasar kamu gila. Gimana caranya? Pohon tiba-tiba kepotong sendiri jadi perahu. Diketawain lagi sama yang berimannya, hahaha, kamu lebih gila. Kalau pohon jadi perahu aja kamu ngerasa itu tidak mungkin, terus gimana alam semesta, ada lautnya, ada palungnya, ada gunungnya, semuanya kejadian kebetulan, gak ada yang bikin. Nih meja, kalau saya berkata ini tadinya pohon, terus tahu-tahu dia ngebelah diri, ngemotong, dia nyelupin dirinya ke cat hitam, terus motong bentuknya kayak gini, jalan sendiri nyampe sini, saya dikatain gila gak? Gelo si koko. Meja iya teh. Apalagi ini matahari, langit, bintang, bulan, bumi semuanya. Silakan lihat alam, silakan yakini. Dan hikmah-hikmah yang disampaikan apapun itu akhirnya kan bisa jadi pelajaran bahwa kalau Allah sudah suruh tuh baik, Allah sudah larang pasti buruk. Berapa banyak orang dapat keburukan dari judul, oh baru sadar ternyata itu dilarang. Berapa banyak ada keburukan dari LGBT, oh Allah memang sudah larang. Berapa banyak ada keburukan dari riba, oh ternyata Allah sudah larang. Mungkin kita hikmahnya tahu belakangan, ya. Tapi ya disitulah proses berakalnya ya, istilah. Nah gitu dulu aja biar gak kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Gue ada pertanyaan lagi ya Manusia. Boleh? Sekarang gantian. Yang wanita? Yang wanita boleh? Kayaknya. Yang wajahnya lebih menderita dulu aja. Siapa tahu masalahnya lebih urgent ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Andriani dari Departemen Produksi. Oh ya. Saya mau bertanya. Ya. Kita kan kerja rame-rame, kita kerja kan gotong royong. Nah, kadang kita rolingan sholat gitu kok. Kadang waktunya kan nggak cukup. Kadang ada yang kebagian, kadang ada yang enggak. Nah, pertanyaan saya cukup simpel kok. Apakah kita seorang muslim boleh menjamaah
sholat secara terus-menerus atau gak boleh gitu kok. Kadang kasihan sama teman-teman yang sholatnya gak kebagian, kadang sholatnya ditinggal gitu kok. Iya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, baik, makasih. Bos mau jawab nggak, Bos? Baik, istilah ya. Gini, aturan jamak di dalam Islam kita tahu ya, salah satunya adalah dalam safar, perjalanan, dan ada batas jaraknya, ya. Memang kalau hitungannya kerja, ya secara fikih jaraknya itu memang belum masuk. Jadi Koko lebih pendapat dengan yang mengambil yang berarti belum boleh kalau di jamak. Kalau nggak bisa gimana dong kok? Dan saya benar-benar nggak ada kerjaan lain, belum bisa pindah misalkan, ya. Tapi sholat gimana? Masa ketinggalan terus? Ya memang mau nggak mau harus dikodok. Tugas kita memang membuktikan ketika akhirnya libur, ternyata kita sebisa tuh tepat waktu. Aku selama ini mengkodok cuman gara-gara kondisi aja. Dan bismillah, suatu saat kita punya cita-cita, ya Allah saya pengen sukses, pengen jadi bos, biar saya bisa sholat tepat waktu. Kan beda itu, pasti Allah tolong. Karena kalau ada orang pengen kaya, niatnya pengen balas dendam. Dulu saya diputusin sama dia nih, pengen bisa buktiin lebih kaya dari bapaknya. Nah itu beda. Nah ini kalau misalkan ada orang karyawan yang kerja, niatnya pengen jadi orang kaya, biar bisa jadi bos, biar nggak kena jam pabrik. Niatnya hanya untuk menjaga sholat, nggak mungkin nggak Allah tolong sih. Itu pasti suatu saat jadi orang hebat, insya Allah, ya. Nah masalahnya Allah tahu nih siapa yang benar-benar tulus pengen jaga sholatnya sampai kayak begitu, ya. Pilihan-pilihan. Kok kan bisa, misalkan orang ini resign terus kerja di tempat yang boleh sholat. Gini, kalau kita pengen, kalau rumah kita misalkan punten ya, kita pulang ke rumah kita harus lewat jembatan. Jembatannya pengen diperbaharui, maka jangan ancurin dulu jembatan yang ada sebelum jembatan barunya jadi, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Maka punten ya, misalkan ada orang yang jelas-jelas kerja di tempat haram misalkan ya, kerja di tempat apa judi dia misalkan ya, kerja di tempat judi dan dia pengen berhenti, ya. Atau misalkan dia jadi tukang nganterin pesanan tapi tempat pesanan ya tempat orang jualan minuman keras, dianya nggak minum. Ya, tapi masalahnya ini emang pabrik minuman keras misalkan, ya. Dia jadi satpamnya misalkan. Sebelum kita tahu kita harus berhenti, tahu kita harus keluar, ya. Apalagi ini jelas-jelas haram ya. Maka sambil nunggu dia dapat kerjaan yang baru, jangan dulu hancurkan jembatan yang lama, gitulah maksudnya. Jangan dulu hancurkan kerjaan yang dulu. Apalagi kalau ternyata dia laki-laki, tulang punggung, harus nafkahin anak istri, ya. Dan sekali lagi ketika kita sudah benar-benar membuktikan, benar-benar memantaskan diri di hadapan Allah, pasti Allah turunkan pertolongan, ya. Atau solusi yang paling sederhananya sih memang, kalau nggak tahu aturan di sini gimana ya, tapi entah mungkin dibikin ada musola yang terdekat, atau diizinin waktunya sholat boleh sholat dulu, wallahu alam lah itu mah, atau ganti-gantian, ya. Nah ini kok nggak tahu apakah mesin yang benar-benar nggak bisa ditinggal gitu kok atau gimana, jadi kok belum bisa jawab, ya. Tapi kalau ternyata benar-benar nggak ada tempat, nggak ada peluang, pengen nyari kerjaan yang lebih enak atau pengen jadi bos juga belum bisa, ya. Mau nggak mau, kalau koko yang ada di posisi itu sih memang tetap dikodok, ya. Kalau di jamak, karena jamak masih ada syarat-syarat lain seperti jarak dan yang lain-lain, ya. Nah ini kan secara jarak nggak, misalkan rumahnya dekat banget sama pabrik, ya. Maka kan bisa dikodok. Dan Allah tahu ini, dia kodonya karena kondisi, bukan karena males. Karena ada orang yang mengkodok sholat karena males, ditunda-tunda. Nah kita mah nggak kayak begitu kan? Kayak udah bismillah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Enis. Dan untuk pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, dan untuk kode ini sudah dipresentasikan ya Pak? Oh iya, ini titipan dari tim ya. Mic-nya ganti. Yang ini loh Bet. Oh iya betul. Makasih ya. Baik, bismillah. Lebih gede ini dari tadi. Atau iyo tadi orang gogorowokannya. Apa-apa ya, sabar. Tenangkan dirimu Koko ya. Ya ini titipan dari tim untuk ladang kita beramal.
Ya. Koko bakal mati, kita semua bakal mati, tapi lagi nyiapin bakal terbaik buat pulang ke, mudah-mudahan diridhoi di sisi Allah. Makanya memang lagi membangun untuk punya pahala jariah. Namanya Khairu Ummah. Lagi bikin apa? Sekarang yang udah ada itu sudah ada SMP-nya tahun ketiga. Yang lagi sekarang dilakuin, lagi bebasin lahan, nggak beli lahan. Mereka mengajak berwakaf bagi yang pengen ikut terlibat pahala jariahnya. Untuk dijadikan apa? Nanti ada TK, SD, SMA, perguruan tinggi, masjidnya, dan juga ya kantor dakwahnya. Ya, maka Bismillah. Programnya apa? Meskipun belum selesai semua, baru ada SMP-nya, tapi kita ada kajian rutin, ada Jumat berbagi, Jumat happiness, ada kelas tahsin dan tahfiz, aku cinta Quran. Ya, maka silakan sekali lagi bagi yang ingin berkontribusi. Koko nggak bisa balas apa-apa. Yang Koko tahu, setiap kali ada yang sedekah itu pilihannya cuma dua. Paling cepat diganti di dunia, paling lambat digantiin di akhirat. Ya, jadi selagi ada yang bersedekah, duitnya tetap milik kalian, tapi sudah ditransfer dari rekening dunia ke rekening akhiratnya. Itu Norek dan Curisnya, monggo kalau mau. Berapa kok terserah. Yang penting yang paling ikhlas, karena bisa jadi yang 100.000 padahal di rekeningnya cuma 150.000, bisa jadi pahalanya lebih gede daripada yang 1 miliar tapi di rekeningnya ada 18T. Itu juga gara-gara ada kamera. Gak enak kalau nggak nyumbang, ya. Jadi dikembalikan kepada kaliannya. Ini untuk yang berwakaf bisa, atau nanti kalau misalkan ada yang pengen, karena kita juga ada santri-santri yang misalkan nggak punya biaya, misalkan ya, anak yatim, saya ada rezeki ngapalin Quran nggak bisa, pengen dapat pahala orang ngapalin Quran, kok pengen jadi orang tua asuh, monggo silakan. Nanti pegang satu anak, kalau mau ketemu anaknya yang selama ini dibiayain, sampai nanti akhirnya mudah-mudahan jadi ulama, itu juga bisa seperti itu. Ya, maka itu silakan noreknya sama nomor QRIS-nya, ya. Untuk yang mau saja, yang mau beramal saja, Bismillah ya. Sisanya aslinya sebelum masjidnya ada, sebelum sekolahnya ada, memang sudah Allah takdirkan harus ada pendidikan itu di situ. Kita mah cuma dipilih jadi jalan, bukan gara-gara kitanya. Jadi kan aslinya Allah yang ngebangun, cuman kita yang jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Gimana cara kecipratan pahalanya? Ngilang we, nggak usah ngaku-ngaku, ya. Ini mah Allah yang bikin, ya. Nah, silakan kalau mau dicatat. Oh, saya pengen nanti tiap subuh buat sedekah subuh, monggo. Mau main lihat tempatnya, ayo di Bogor, di Cimahpar, ya. Nanti kalau dari sini masuk tol keluarnya Sentul Selatan, ya. Nanti baru nyampe ke tempatnya Koko di situ. Bismillah, ya. Kalau yang pengen jadi orang tua asuh bukan ke sini ya. Nanti paling kontekan Koko aja. Kok ini saya pengen patungan sama teman 3-an untuk jadi orang tua asuh supaya ada anak yatim, ya bisa kuliah, bisa sekolah di tempat kami, ya. Seperti itu, ya. Kalau memang yang jadi orang tua asuh sih per bulannya udah dihitung-hitung per satu anak 1.850.000 untuk dia makan, belajar, udah lengkap semua dengan seragam dan ininya. Maka silakan ini Mas sekali lagi yang mau aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kasih ya. Saya kembalikan lagi dulu. Baik, terima kasih kepada Kau Denis. Mungkin bagi jemaah hadirin yang ingin berniat atau ingin bersedekah, silahkan foto ya, atau nanti bisa hubungi panitia. Jangan percaya zodiak sama bintang deh. Keuntungan kita bukan dari tulisan di majalah itu. Kalau ternyata ada yang benar, itu memang statistik. Dan beruntung tuh satu, bukan yang tambah banyak duitnya atau apanya, tapi yang tambah dekat sama Allah. Percaya zodiak terus beneran duitnya tambah banyak, tapi kalau tambah jauh dari Allah malah musibah. Kata zodiak aku sial dan betulan kepleset, betulan duitnya hilang, tapi kalau tambah dekat sama Allah berarti itu tetap kebaikan. Jadi nggak usah percaya yang gitu-gitu ya. Di sini aja, ya. Baik, kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wabarakatuh. Nanti kita ngaji lagi ya. Ini kau tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.